أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Pembahasan yang diangkat pada daras yang lalu berkenaan dengan itu ada beberapa hal yang masih belum lengkap. Sebetulnya ada beberapa referensi untuk disampaikan, namun karena waktu sehingga tidak bisa dibacakan saat kemarin. Begitu juga ada beberapa pertanyaan yang masuk yang kaitannya dengan bagian daras tersebut. Untuk itu saya kira sebelum saya menyentuh ayat yang berikutnya, perlu untuk terlebih dahulu membahas hal-hal tadi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Hadis yang berkenaan dengan 72 firqah, kita akan mulai dari hadis itu. Hadis tersebut mendapatkan keutamaan yang luar biasa di kalangan Wahabi. Dan Janab Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya berjudul Sirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada halaman 13 dan 14 dicetak di Kairo. Fahadhil mas'alatu ajallul masaili. Hadis yang menyatakan 72 firqah masuk neraka dan 1 firqah masuk surga, ini termasuk ke dalam permasalahan yang sangat penting. Saya akan sampaikan bagaimana detailnya dijabarkan dalam buku tersebut. Hadis Nabi yang berbunyi, "Sataftariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'una firqatan kulluha finnari illa wahidatan." Artinya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk ke neraka jahanam, kecuali 1 firqah. Setelah menyampaikan hadis tersebut, Abdul Wahhab Sahib bersabda, "Fahadhil mas'alatu ajallul masaili." Bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Faman fahimaha fahuwal faqihu. Orang yang dapat memahami topik tersebut berarti dia faqih. Wa man 'amila biha fahuwal muslimu. Dan muslim sejati adalah orang yang mengamalkan hadis tersebut. Maksudnya adalah masuk ke dalam golongan yang 1, jangan ke yang 72. Mullah Ali Qari, ulama yang sangat diakui dalam hal fikah Hanafi dan memiliki martabat yang luhur, membahas berkenaan dengan 73 firqah tadi. Beliau bersabda, 72 firqah kesemuanya akan masuk neraka, sedangkan firqah yang selamat adalah mereka yang teguh di atas sunnah Muhammadiyah dan melakukan cara-cara yang suci Ahmadiyah. Bunyi bahasa Arabnya adalah fatil kasnani wa sab'una firqatan kulluhum finnari wal firqatun najiyatu hum ahlus sunnatil baydha'i il muhammadiyyati wat tariqatil naqiyatil ahmadiyyati, yakni mereka mengamalkan sunnah Rasulullah dan melakukan cara-cara yang suci dari Ahmadiyat.
penjelasan dari beliau, di dalamnya terkandung corak nubuatan atau kabar suka. Dan nubuatan ini telah tergenapi dengan luar biasa kepada jemaat Ahmadiyah. Pertanyaan yang disampaikan, dalam hal ini ada satu tuduhan juga yang menyatakan bahwa Anda tengah menciptakan perpecahan. Kenapa Anda tidak menghentikan perpecahan ini dan masuk ke dalam grup yang banyak itu? Menuruti kata mereka, satu jawaban yang saya berikan adalah sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah tidak bisa diikuti walau bagaimanapun. Dalam kehidupan duniawi bisa seperti itu, namun untuk ini tidak bisa. Untuk itu telah dibuktikan dari Quran dan Sunnah bahwa kewafatan Hadrat Isa Al-Masih telah terbukti secara jelas. Dalam hal tersebut, kita sudah tidak bisa kompromi lagi. Tuduhan yang kedua adalah seolah-olah Jemaat Ahmadiyah menciptakan firqah baru dan perpecahan. Jawabannya telah saya berikan. Sisi yang kedua akan saya sampaikan ke hadapan Anda. Firqah yang terjadi bukanlah sebagai akibat dari Jemaat Ahmadiyah. Dan awal mula fatwa kafir tidak ada kaitannya dengan Jemaat Ahmadiyah. Kemanapun dimasukkan Jemaat Ahmadiyah, fatwa kafir yang mereka saling lontarkan satu sama lain begitu dahsyatnya. Sehingga teringat kepada satu ayat, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yakni engkau menganggap mereka bersatu, padahal hati mereka terpecah. Begitu kerasnya fatwa tersebut, yang mana itu lebih dahsyat lagi dibanding fatwa yang diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah. Di dalam beberapa fatwa dimasukkan juga Jemaat Ahmadiyah, namun apa yang terjadi saat ini saya akan sampaikan, supaya Hafiz Sahib yang menanyakan pertanyaan ini dapat memperkirakan bahwa tidak ada kesalahan Jemaat Ahmadiyah di dalam perpecahan ini. Bahkan pada zahirnya, karena Jemaat Ahmadiyah lah mereka jadi bersatu. Padahal waktu itu tidak ada celah bagi mereka untuk bersatu. Dalam segenap sejarah Islam, tidak ada satupun hari yang dapat mengumpulkan firqah-firqah ini dalam topik apapun, kecuali pada hari ketika tahun 74, di mana mereka merubah sejarah Islam dengan cara bersatu untuk menentang Jemaat Ahmadiyah. Saya akan berikan beberapa contoh dari fatwa-fatwa tersebut. Sebagian fatwa begitu kerasnya sehingga tidak etis untuk dibaca dan terpaksa disembunyikan, namun Anda bisa memperkirakan. Fatwa firqah Brelwi berkenaan dengan firqah Deobandi yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan Jemaat Ahmadiyah. Fatwanya berbunyi, disebabkan oleh berbuat lancang dan menghina para waliullah dan para nabi, begitu juga kepada Hadrat Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan mencela keagungan Allah Ta'ala, Wahabi dan Deobandi benar-benar telah kafir dan murtad. Saat ini, para ulama di sana membuat satu kelicikan, mengatakan bahwa karena kami mengeluarkan Jamaah Ahmadiyah, karena Jemaat Ahmadiyah telah berbuat lancang kepada Rasulullah dan para Nabi. Saat ini, tuduhan yang diterbitkan di Mahkamah Agung, bahwa dari sisi hukum, bukanlah dari sisi agama, apakah berdasarkan hukum di Pakistan, Ziaul Haq berhak untuk mengeluarkan ordonansi atau tidak? Proses persidangan yang diterbitkan pada saat itu, para maulwi merasa curiga, jangan-jangan ini akan memenangkan pihak Jemaat Ahmadiyah. Berdasarkan itu, mereka mengadakan suatu makar yang sangat kotor demi untuk menekan para hakim di Mahkamah Agung dan untuk menteror mereka. Mereka melontarkan tuduhan kotor kepada para hakim itu dengan mengatakan bahwa para hakim berpihak kepada Ahmadiyah, disuap oleh Ahmadiyah, dan berbagai jenis tuduhan dilontarkan kepada para hakim dan disebarkan juga melalui selebaran-selebaran yang mana disampaikan juga kepada para hakim itu. Itulah kondisi mereka. Ancaman permusuhan jika menentang mereka, bagi orang-orang yang seperti itu tidak tersisa sedikit pun prinsip dunia dan kehormatan. Para maulwi ini melemparkan tuduhan dan fatwa kotor. Seperti dalam peribahasa dikatakan, tolong bawakan bagiku pena dan tinta untuk menulis yang menyudutkan orang itu. Begitupun orang-orang ini, mereka meminta pena dan tinta untuk menghancurkan kehormatan orang lain.
untuk mengancam kedudukan para hakim itu, hanya untuk memberitahukan bahwa awas kalau kalian macam-macam kepada kami. Tidak ada yang lebih buruk dari kami. Terkadang wanita mengatakan, awas kamu, tidak ada yang lebih galak dari saya. Para maulwi menzahirkan ancaman dan kegalakannya, dan makar yang mereka buat untuk mengancam para hakim Mahkamah Agung. Saya punya bukti selebarannya, Anda akan terheran-heran melihatnya. Pada deras kemarin diperlihatkan sebagai contoh, bagaimana dengan lancang dan licik para maulwi mengancam para hakim agung, jika kalian membela atau memenangkan jemaat Ahmadiyah, tunggu saja dari kami. Dan sudah terjadi seperti itu. Inilah mulut dari fatwa itu. Mereka saling menyerang satu sama lain. Tidak hanya kepada Ahmadiyah. Disebabkan oleh berbuat lancang dan menghina para waliullah dan para nabi, begitu juga kepada Hadrat Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan mencela keagungan Allah Ta'ala. Wahabi dan Deobandi benar-benar telah kafir dan murtad. Di dalam makar itu pun mereka mengatakan bahwa kami terpaksa melakukan ini karena orang Ahmadi lancang. Katanya, awas kalau ada yang membantu orang yang lancang. Coba kita dengarkan dari mulut mereka sendiri. Fatwanya berbunyi, disebabkan karena penghinaan ini, mereka telah murtad, kafir, dan dalam kemurtadan dan kekafiran mereka, sudah sampai pada derajat yang sangat, dan sangat. Maksudnya firqah Wahabi dan Brelwi. Barang siapa yang meragukan sedikit pun akan kekafiran dan kemurtadan mereka, orang tersebut murtad dan kafir seperti halnya mereka. Barang siapa ada yang ragu kepada orang yang meragukan itu, berarti dia pun murtad dan kafir. Coba jawab, bagaimana keadaan mereka sekarang? Coba Anda perhatikan bagaimana kerasnya fatwa ini. Hendaknya umat muslim menjauhi mereka, yakni kedua firqah ini. Usahakan sholat di belakang mereka. Jangan juga diizinkan mereka sholat di belakang kita. Coba bayangkan, mereka pergi ke Mekah, sholat di belakang orang Wahabi. Kemana perginya keimanan mereka? Jangan biarkan mereka masuk ke Mesir kita, dan jangan makan sembelihannya. Jangan ikut serta dalam pernikahan mereka. Jangan biarkan masuk suami-suaminya. Kalau mereka sakit, jangan dijenguk. Jika mereka mati, jangan ikut campur dalam pengurusannya. Jangan biarkan dikuburkan di pekuburan muslim. Walhasil sama sekali harus menjauhi mereka dan berhati-hati akan mereka. Firqah Wahabi dan Deobandi, mereka sangat murtad dan sangat kafir. Orang yang tidak mengatakan kafir kepada mereka, berarti dia kafir. Para maulwi ini suka sekali untuk menalak para istri. Nanti akan saya bacakan lanjutan fatwa itu. Orang yang tidak mengatakan kafir kepada mereka, dengan sendirinya akan kafir, dan ikatan nikah dengan istrinya menjadi batal. Dan anak yang dihasilkan dari pernikahan itu, berdasarkan syariat, tidak akan mendapatkan harta warisan. Coba Anda perhatikan siapa saja yang menandatangani selebaran tersebut. Anda bisa bayangkan bagaimana makom dan kedudukan para ulama ini. Bukan ulama yang kecil. Sayyid Jamaat Ali Shahshab, murid beliau menyebar di seluruh dunia. Di Norwegia juga ada murid beliau. Apakah fatwa beliau itu mengena kepada murid-muridnya ini atau tidak? Yakni jika sedikit pun meragukan kekafiran Wahabi, maka dengan sendirinya orang itu akan kafir. Yang dijadikan dasar untuk memfatwakan mereka seperti itu adalah, menurut para maulwi ini, Wahabi dan Deobandi telah berbuat lancang kepada Rasulullah dan Allah Ta'ala. Hamid Raza Khan Saab, Qadri Nuri Rizwi juga tanda tangan. Muhammad Karamdin Sahib juga, Muhammad Jamil Ahmad Badayuni, Umar Naimi, Mufti Syara, Abu Muhammad Jidar Wali Mufti, Akbar Abad, dan lain-lain. Katanya, yang memfatwakan ini tidak hanya dari Hindustan saja. Bahkan ketika tulisan Wahabi dan Deobandi itu diterbitkan dan dikirimkan, bahkan Afghanistan, Syiwa, Bukhara, Iran, Mesir, Roma, Syria, dan Mekah Muazzamah, dan Madinah, Munawwarah, dan lain-lain, seluruh Arab, Kufah maupun Baghdad, walhasil semua ulama ahli sunnat di seluruh dunia bersepakat mengeluarkan fatwa tersebut.
Ditulis oleh yang memuji fatwa tersebut adalah Muhammad Ibrahim Bhagalpuri dan dicetak oleh Syekh Shaukat Hussain, manajer pada percetakan Hasan Barki Press, Istiaq Manzil 63, Hud Road, Lucknow. Sebetulnya banyak sekali fatwa, namun sebagai contoh saya hanya sampaikan beberapa saja. Topik sebenarnya bukanlah menyampaikan fatwa, hanya ingin menyampaikan bahwa makhluk sejenis apa para maulwi ini. Jika ada yang menentang mereka, bukan karena Allah. Mereka berkelahi karena kesombongannya. Fatwa satu sama lain yang saling mereka lemparkan, meskipun ada fatwa-fatwa itu, mereka tetap berkumpul dalam 72 golongan. Inilah kisah sebenarnya yang ingin saya tekankan kepada Anda. Seorang ulama Deobandi, Maulwi Sayyid Hussain Ahmad Sahib Madani, Kepala Madrasah Darul Ulum Deoban. Beliau seorang ulama langitan di firqah Deobandi. Tidak ada orang yang berani untuk mengingkari perkataannya di Deobandi. Beliau mengatakan bahwa semua fatwa kafir yang ditunjukkan kepada kami akan kembali kepada firqah Barelwi dan para pengikutnya dan menyebabkan azab di kuburan, dan ketika akhir hayat mereka akan menyebabkan lepasnya iman mereka. Katanya, yang lain masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Mungkin setelah mendengarkan surat ini mereka akan tobat dan kapok. Mereka tidak memberikan celah kesempatan untuk bertobat. Katanya, duduk saja dengan tenang. Ketika nyawa kalian akan melayang nanti, keimanan pun akan terbang bersama-sama. Keimanan yang tersisa di dalam diri kalian, kesemuanya akan hilang seiring dengan nyawa kalian. Baru mereka akan menyadari bahwa tidak tersisa sedikit pun. Katanya, terus malaikat akan mengatakan kepada Hadrat Rasulullah, Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Artinya, wahai Rasulullah, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan kepada Dajjal Barelwi dan para pengikutnya, binasalah, binasalah kalian, dan akan mengusir mereka dari Telaga Maurud, dan syafaat Mahmud lebih hina dari anjing. Sungguh aneh gambaran mereka mengenai surga dan neraka dan penghisaban di akhirat, yakni meskipun sampai kepada kondisi tersebut, keimanan mereka akan sirna, namun pasti akan sampai ke Telaga Maurud. Sebagaimana para maulwi menghardik anjing, jika anjing datang untuk meminta roti dari maulwi, katanya seperti itulah Rasulullah SAW akan mengusir orang-orang Barelwi. Coba lihat bagaimana karisma dan wibawa Rasulullah. Katanya Rasulullah mengatakan, awas kamu, jangan mendekat ke sini. Lalu mengusir mereka dengan cara yang hina dan mengatakan, binasalah, binasalah kalian. Kebinasaan dan laknat atas kalian. Katanya akan dimahrumkan dari ganjaran dan pahala sebagai umat terhormat dan tingkatan-tingkatan nikmat. Rujumul mujrimin ala ru'usi syayatin al-masyud bas sahabus saqib ala al-mushtarikil kadhib. Ditulis oleh Maulwi Sayyid Hussain Ahmad Sahib Madani, penerbit Kutub Khanah Ijazi Deoban, daerah Saharanpur. Berikut bagaimana fatwa umat muslim pada umumnya berkenaan dengan Syiah. Umat muslim memperingatkan orang-orang Syiah dalam kata-kata yang kasar seperti ini. Berkenaan dengan Rafidhi dan Tabarri, yakni orang-orang Syiah. Hukum ijma yang yakini dan qat'i berkenaan dengan Syiah adalah, seperti yang saya katakan, setiap firqah saling mengeluarkan ijma untuk menyerang firqah yang lain. Ketika yang satu ditinggalkan, yang lain bersatu, maka mereka mengeluarkan ijma. Ijma yang dimaksudkan oleh Islam itu disalahgunakan oleh mereka, tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Katanya, ijma yang yakini dan qat'i adalah sebagai berikut, bahwa dalam berbagai hal, Syiah ini kafir dan murtad. Hewan sembelihan tangan mereka adalah haram. Nikah dengan mereka tidak hanya diharamkan, na'udzubillah min zalik, jika laki-lakinya orang Syiah dan perempuannya umat muslim,
maka akan mendapatkan azab yang keras. Jika laki-lakinya Sunni, perempuannya orang Syiah, tidak melakukan pernikahan, hanya melakukan hubungan, dan darinya lahir anak, anak tadi tidak akan mendapatkan warisan dari ayah. Meskipun anaknya seorang Sunni, secara syariat, anak yang dilahirkan dari hubungan haram tersebut tidak ada ayahnya. Karena ayahnya tidak diakui, untuk itu meskipun anaknya Sunni, tetap tidak akan mendapatkan warisan. Sampai-sampai dia tidak berhak atas harta warisan dari yang seagama dengannya, yakni Syiah. Katanya, orang Syiah tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan dari Syiah lagi. Sering mereka menggugat jemaat ke pengadilan. Coba lihat agama mereka sendiri seperti apa. Namun mereka berkumpul dalam satu wadah yang sama, wadah 72 golongan. Perbincangan mengenai 72 golongan. Di dalam 72 tadi, orang seperti apa saja di dalamnya? Orang-orang yang menyukai perpecahan dan menebar kebencian. Mereka bersatu dan mengumumkan bahwa katanya, kami adalah penghuni surga dan kalian penghuni neraka karena sudah dikeluarkan. Seorang Syiah, meskipun memiliki hubungan sedekat apapun, anak dan bapak, ibu dan anak, mereka tidak bisa saling mewariskan harta. Tidak hanya dari Sunni atau umat Islam umum atau orang kafir sekalipun, sampai-sampai dari saudara Syiahnya pun tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari sesamanya. Sangat diharamkan untuk berbicara dan mengucapkan salam dengan laki-lakinya, dengan ulamanya, dengan orang jahilnya, atau dengan siapapun dari mereka. Orang yang meskipun tahu akan akidah mereka yang terlaknat, namun masih menganggap Muslim atau meragukan kekafiran mereka, atas ijma seluruh imam agama, orang tersebut dengan sendirinya kafir. Inilah keadaan orang-orang yang mengkafirkan kita. Tidak perlu khawatir. Adalah wajib bagi umat muslim untuk mendengarkan fatwa tersebut dengan penuh kesadaran, mengamalkannya, dan jadilah Sunni yang hakiki. Fatwa Maulana Syah Mustafa Raza Khan, Risalah Raddur Rafidah, halaman 23, cetakan Nuri Kutub Khana Bazar, data Sahib Lahore, Pakistan, cetakan Gulzar Alam Press, Berun Batigate, Lahore, 1320 Hijriah. Fatwa berikut ini disusun oleh Maulana Mufti Azam Hind. Syiah pada masa ini pada umumnya mengingkari kebutuhan agama, murtad dan wajib dibunuh. Laki-laki dan perempuannya tidak bisa dinikahkan dengan yang lain. Begitu juga Wahabi, Qadiani, Deobandi, Neceri, Cekralwi, semuanya murtad. Siapapun yang menikahi laki-laki dan perempuan mereka, apakah muslim atau kafir, asli atau murtad, apakah manusia atau hewan, coba perhatikan, sampai segitunya mereka itu. Yakni hewan pun tidak mereka lepaskan. Katanya jika mereka nikah dengan hewan sekalipun, itu batil. Mereka menerangkan ini dengan mengolok-olok. Coba perhatikan fatwa Firqah Brelwi berkenaan dengan Firqah Ahli Hadis. Darul Ifta Majelis Ahli Sunnah wal Jamaah, Brelwi Ali Rasul, Ahmad Reza Khan Brelwi, Safi Ahmad Kharja Sunni Hanafi Qadri, fatwa mereka telah diterbitkan. Wahabi dan lain-lain. Para ulama Haramain Syarif bersepakat bahwa mereka kafir murtad, dan orang yang meskipun tahu bahwa ucapan mereka terlaknat, namun tidak menganggap kafir atau meragukan arti dia sendiri kafir. Salat di belakang mereka tidak ada artinya. Hewan sembelihan mereka haram. Istri mereka sudah tertalak dari pernikahan. Mereka tidak bisa menikahi muslim, orang kafir, atau orang murtad. Makan bersama mereka hukumnya haram. Satu fatwa lagi mohon diperhatikan. Maulana Mufti Mahmud Sahib Marhum. Saat ini pengikut mereka tengah baik hubungannya dengan jemaat Islami, sering melakukan kompromi politik dengan mereka,
batasan agama dirusak. Berikut fatwa Mufti Mahmud berkenaan dengan jemaat Islami. Katanya, pada hari ini saya akan memberikan fatwa di Press Club Hyderabad bahwa Maududi telah sesat, kafir, dan terkeluar dari Islam. Salat di belakang maulwi mereka atau orang yang berasal dari firqahnya tidak jaiz dan haram hukumnya. Berhubungan dengan golongan tersebut sama sekali kufur dan sesat. Koalisi politik yang terjadi pada saat ini di Pakistan, keturunan beliau dan para pengikutnya hendaknya berfikir, yakni apa yang telah dikatakan oleh leluhur mereka berkenaan dengan Maududi. Dia adalah agen Amerika dan agen orang-orang ekonomi. Dia telah sampai pada ujung akhir kematian, tidak ada kekuatan yang dapat menyelamatkannya. Jenazahnya akan keluar. Jenazah memang keluar, kan? Maulana juga terkeluar, itu kan bukan masalah. Yang harus dilihat fatwanya, bahwa ada fatwa yang keras berkenaan dengan Maududi juga. Coba sekarang apalagi yang tersisa, ini kesemuanya, orang ini bersatu, masuk ke dalam satu wadah. Wadah 72 firqah. Lalu memberikan judul, wadah penghuni surga, katanya. Di dalam wadah itu mereka saling melaknat, mengutuk, saling menyebut ahli neraka. Katanya kamu akan tahu nanti di hari kiamat bahwa kamu akan ditolak begitu buruknya, lebih buruk dari anjing. Dan semua mengaku sebagai penghuni surga. Apakah masih tersisa keadilan, ketakwaan, dan rasa malu? Bagaimana orang-orang munafik seperti ini dapat ditetapkan sebagai muslim, lalu mencap satu jemaah, yakni jemaat Ahmadiyah? Silahkan putuskan sesama kalian, kami tidak ada keberatan, kami berada di luar wadah itu dengan tenang, tentram. Alhamdulillah. Fatwa yang sebenarnya adalah fatwa Rasulullah. Sekalipun jutaan kali mereka berbicara, fatwa yang sebenarnya adalah fatwa junjunanku, Hadrat Muhammad Mustafa SAW, yakni satu penghuni surga dan selebihnya penghuni neraka. Tidak ada kekuatan dunia yang dapat merubah fatwa tersebut. Ada satu keberatan berkenaan dengan kewafatan Isa Al-Masih. Kesimpulan yang saya ambil dari Qad Khalat Min Qablihir Rusul, Mubashir Sab Kahlon menginformasikan bahwa sebagian ulama tidak meyakini bahwa alif lam pada kata ar-rusul bukanlah alif lam istighraq. Katanya ar-rusul di sini bukanlah semua rasul, melainkan sebagian rasul. Padahal jika maksudnya sebagian rasul, seharusnya qad khalat min qablihi rusulun. Berlalu rasul-rasul, mereka bersikeras bahwa tidak seperti itu katanya. Pada kata ar-rusul, tidak termasuk semua rasul. Yakni bagaimana supaya Nabi Isa terkeluar dari kelompok rasul. Lalu beliau juga memberikan referensi dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ketika dimunculkan pada zaman beliau alaihissalam membahasnya pada buku Barahin Ahmadiyah bagian kelima, catatan kaki 203, yakni halaman 203, dan buku Izalah Auham, halaman 894 sampai 896, tercantum di dalamnya. Dalam hal ini saya ingin menambahkan sesuatu bahwa mafhum yang jelas dari ayat tersebut, kita semua hendaknya memahami bahwa difirmankan berkenaan dengan hadrat Rasulullah bahwa Muhammad adalah seorang Rasul, tidak lebih dari itu. Qad khalat min qablihir rusul. Sebelumnya, segenap para Rasul telah berlalu. Bagian pertama dari ayat ini, inilah yang paling mendasar. Setelah itu adalah keterangannya, yakni apa maksud dari khala. Pertanyaannya, bagaimana Nabi Isa diselamatkan dari khala tersebut? Muncul permasalahan tersebut. Maulwi mengatakan memang semua Rasul telah khala, telah berlalu, namun kami tidak meyakini khala atau berlalunya Nabi Isa. Mereka mengatakan, jika satu orang Rasul pun telah khala, telah berlalu, bisa juga ayat tersebut difahami begitu. Seolah-olah menurut mereka tidak pas jika diartikan, karena segenap Rasul sebelumnya telah berlalu, semuanya telah khala,
Untuk itu berkenaan dengan hadrat Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, begitupun Muhammad, apa hakmu untuk berkeberatan? Dalil ini logik, masuk akal. Kata mereka, tidak begitu. Dalil yang dimaksud oleh ayat itu adalah, meskipun hanya satu Rasul yang telah berlalu, telah khala, lantas kenapa tidak Muhammad pun? Katanya ayat ini tidak mengena kepada Isa, hanya kepada Rasulullah. Permasalahannya adalah, apakah betul segenap para ulama mengecualikan Nabi Isa dari khala ini? Pertama, mayoritas para ulama membahas hal-hal lain juga, namun menganggap Nabi Isa termasuk ke dalam khala. Jika seseorang memiliki akal walaupun sedikit, bahwa makna ar-rusul meliputi segenap para rasul, Nabi Isa tidak bisa terkeluar dari itu. Dari gaya menjelaskan, memberitahukan. Cara menjelaskannya begitu jelas, bahwa Muhammad Rasulullah adalah seorang rasul, dan beliau akan terkena takdir rasul. Inilah alur penjelasannya. Jika takdir Rasul itu adalah sebagian ada yang khala dan sebagian ada yang tidak, lantas dengan hanya mengatakan khala tanpa menyebut Rasul yang tidak berlalu itu bertentangan dengan kebenaran. Bagaimana pernyataan bodoh seperti itu bisa dinisbahkan kepada Allah Ta'ala? Jika dikatakan bahwa Zaid itu adalah manusia, lalu dikatakan bahwa manusia berbuat salah, lalu beberapa orang yang tidak berbuat salah dipisahkan. Berarti Zaid tidak diperlakukan secara adil. Jika ada juga manusia yang tidak berbuat salah, setelah mengatakan bahwa Zaid adalah manusia dan manusia berbuat salah, maksud dari manusia adalah jangan hanya manusia saja, melainkan sebagian yang tidak berbuat salah. Topiknya dipisahkan dan disebabkan karena orang yang berbuat salah, lalu menetapkan Zaid sebagai tukang salah, itu adalah kezaliman. Sekarang demi untuk menyelamatkan Isa, menuduh Tuhan berbuat zalim kepada Rasulullah. Kalau begitu, betapa lemahnya dalil yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Muhammad kan Rasul, beliau akan mendapatkan perlakuan seperti Rasul-Rasul lainnya. Sedangkan semua Rasul tidak mendapatkan khala, yakni sebagiannya tidak mendapatkan khala. Seolah-olah barang dagangan yang bagus dipisahkan, dan yang tidak terkena khala dibungkus terpisah, yakni Isa alaihissalam. Dan semuanya memasukkan Rasulullah ke dalam khala itu. Betapa jahil dan kosong dari ketakwaan pendapat seperti ini. Mereka mempermasalahkan bahwa sebenarnya kehidupan dan kematian adalah pembahasan yang sekilas. Topik sebenarnya adalah apakah punya hak untuk murtad atau tidak. Arti harfiah dari ayat ini adalah, jika satu nabi pun telah khala, Rasulullah SAW telah khala, untuk itu kamu tidak punya hak untuk murtad. Ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq membaca ayat tersebut, kenapa makna yang difahami oleh para maulwi ini tidak difahami oleh para sahabat waktu itu? Para sahabat yang level ketakwaannya setelah Hadrat Rasulullah SAW. Kenapa oleh para sahabat tersebut tidak terfikir dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, kesimpulan apa yang kamu ambil? Yang dibahas di sini kan hanya murtad, bukan pembahasan mengenai kematian. Jika menurut para sahabat, para nabi tidak wafat semuanya, jika semua nabi tidak khala, pasti di antara mereka ada yang protes. Wahai Abu Bakar, bicara apa Anda? Dengan berdalih bahwa ar-rusul ini alif lamnya istighraq dan sebagainya, mengartikan ar-rusul ini keliru. Coba lihat, banyak sekali rasul yang belum khala, lantas kenapa Rasulullah khala? Dalilnya adalah, jika ada satu saja Rasul yang terhindar dari khala, Rasulullah lah yang paling berhak untuk terhindar. Sedangkan dalil para maulwi, jika ada satu saja Rasul yang terbebas dari khala, yang paling berhak adalah Isa alaihissalam, bukan Rasulullah. Coba perhatikan, agama apa yang merupakan agama kecintaan, ketaatan, kasih sayang kepada Rasulullah, dan agama apa yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah SAW sedikit pun. Saya akan terjemahkan dengan terjemahan versi mereka. Mohon diingat terjemahannya. Dari sisi ini, terjemahannya adalah, Muhammad hanya seorang Rasul. Jika ada satu saja Rasul yang khala sebelum beliau, maka khalanya Rasulullah pun pasti terjadi. Jadinya begitu terjemahannya. Coba simak ayat yang kedua. Mal Masihu ibnu Maryam illa Rasul qad khalat min qablihir rusul. Isa juga adalah seorang Rasul,
Jika sebelum Isa ada satu saja nabi yang khala, berarti dia pun harus khala. Jika diterjemahkan menurut versi mereka, Nabi Isa wafat juga. Permisalan yang saya berikan tadi betul tepat sekali. Jika ayat yang ini digoyangkan, ayat yang kedua akan menyerangnya. Begitu juga sebaliknya. Di bagian bawah pedang dua ayat ini, terdapat satu pukulan terhadap akidah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Yakni orang yang tidak membiarkannya wafat, dia pun akan terkena. Mustahil dengan kepungan dua ayat ini masih dapat membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Jadi ini adalah hal yang lagau, dongeng belaka. Pada hakikatnya, tidak ada kecintaan di dalam diri mereka kepada agama Rasulullah. Jika ada agama di dalam diri mereka, itu adalah agama Isa alaihissalam. Selain itu tidak ada gambaran agama di dalam diri mereka. Mereka merusak topik Al-Quran, merusak gramatikal bahasa Arab. Begitu juga ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Mereka berusaha terus untuk membuat Nabi Isa alaihissalam masih hidup, namun dua ayat yang ditilawatkan tadi tidak membiarkan Nabi Isa masih hidup. Pembahasannya panjang mengenai istighraq tadi. Dari sisi grammar pun bisa dibuktikan, namun saya tinggalkan karena banyak dari para pendengar yang tidak akan faham. Ada satu saudara kita yang menanyakan, nampaknya ini orang Syiah, bertanya bahwa referensi yang Anda berikan bahwa Hadrat Ali adalah Tuhan, referensi yang dikutip dari kitab Tazkiratul A'immah atau A'immah Ma'sumin alaihi salam, berkenaan dengan hal tersebut dikatakan Allamah Majlisi menjelaskan bahwa akidah ini bukanlah akidah semua orang Syiah, akidah dari sebagiannya saja. Saya kan tidak mengatakan bahwa akidah ini akidah milik semua orang Syiah. Silahkan dengarkan lagi darah saya, ada rekamannya. Saya mengatakan di dalam Syiah ada sebagian berakidah begini, sebagian lagi begini, dan apapun akidahnya. Meskipun akidah yang beragam, semuanya dikategorikan sebagai Muslim. Karena untuk masuk ke dalam wadah 72 golongan, syarat yang diberikan atau kartu yang diperlihatkan untuk masuk ke dalam golongan 72 itu, di dalamnya tidak ada satu kalimat ungkapan yang dengannya orang Syiah yang berakidah demikian dapat terkeluar dari wadah tersebut atau dilarang untuk keluar. Karena syarat yang ditetapkan satu, yakni membaca kalimat syahadat, yang mana semua Syiah membacanya dan umat Islam lain pun membacanya. Dan dengan kalimat syahadat tadi menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani pendusta, murtad dan lain-lain, nauzubillah min zalik. Orang yang menyatakan demikian berarti keislamannya benar. Jadi semua permisalan yang telah saya berikan ini, silakan simpan baik-baik. Untuk masuk ke dalam wadah itu tidak akan ditanya, apakah kamu menyembah kuburan, apakah kamu begini, apakah kamu begitu, bagaimana pendapat kamu mengenai khilafat, apa keyakinan kamu mengenai Abu Bakar. Semua pertanyaan itu disimpan rapat-rapat. Hanya akan ditanyakan, apakah kamu membaca dua kalimat syahadat? Bagaimana pendapat kamu mengenai Mirza Qadiani? Dia pendusta. Nauzubillah min zalik. Oke, kalau begitu kamu masuk ke dalam wadah 72 firqah ini. Itu saja. Sekian banyak kantong-kantong akidah. Kantong-kantong itu dibawa serta. Dan di dalam kantong setiap para maulwi tadi, ada fatwa kafir untuk golongan lainnya juga. Itu pun ada di dalam wadah, 72 golongan. Meskipun kalian berselisih, berdebat, tidak masalah, semuanya muslim. Inilah topik yang saya singgung, dan akhirnya saya sampaikan kepada poin yang logis. Dalam hal ini saya telah menyampaikan satu pandangan berkenaan dengan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika suatu tempat akan dibuka atau diresmikan, maka untuk membuka atau meresmikan tempat itu diundang orang yang paling terkemuka. Orang terkemuka itulah yang menggunting pita atau meresmikan tempat tersebut. Topik ini berkaitan bahwa Rasulullah SAW adalah salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang berkenaan dengannya turun ayat yang khas ini. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yakni masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan surgaku. Di antara surga-surga itu, yang paling istimewa adalah surga ibad, yakni tempat untuk hamba-hambaku. Yang kedua adalah surga Allah Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meresmikan dan membuka surga tersebut, dan beliau yang paling pertama masuk ke dalam surga tersebut. Inilah pandangan saya. Dalam mendukung pandangan tersebut, Mirza Anas Sahib mengutip satu hadis Tirmizi, Abwabul Manaqib, Bab Ma Ja'a fi Fadlin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang. Kalimat yang terkait adalah Ala wa ana habibullah wala fakhra wa ana hamilul liba'il hamdi yawm al-qiyamati wala fakhra wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in yawm al-qiyamah wala fakhra wa ana awwalu man yuharriku hilqul jannati fayaftahu Allahu li yudkhiluniha wa ma'iyya fuqara'ul mu'minina wala fakhra. Artinya adalah, dengarlah bahwa aku kekasih Allah. Aku tidak mengatakan hal ini dengan bangga, melainkan merupakan suatu kebenaran yang Allah kabarkan, dan penting untuk memberitahukannya. Pada hari kiamat, aku akan mengangkat bendera pujian. Maqam Mahmud yang saya jelaskan kemarin, banyak sekali hadis-hadis yang indah yang mendukungnya, bahwa pada hari kiamat, pujianku adalah bendera pujian. Wala fakhra. Atas hal ini saya tidak membanggakan diri. Bukan membanggakan diri, melainkan hakikat. Aku adalah yang paling pertama memberikan syafaat. Dan syafaatku yang paling pertama akan dikabulkan. Wala fakhra. Dan tidak berbangga diri. Akulah orang pertama yang akan menggerakkan rantai surga. Lalu Allah Ta'ala akan membuka surga demi aku, memasukkanku ke dalamnya. Aku disertai oleh orang-orang mukmin yang sederhana dan miskin, yang akan masuk disertai dengan keitaatan kepadaku, dan tidak ada kebanggaan diri. Orang yang paling pertama mengetuk pintu surga, menggerakkan rantainya, adalah junjungan kita, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, pintu surga akan dibuka untuk umum. Seiring dengan pembahasan ini, ada satu pembahasan yang dengan sendirinya muncul. Apakah waktu yang telah diterangkan ini, apakah sebelum itu para kekasih Allah dan para nabi tidak masuk terlebih dahulu ke surga? Yang terjadi adalah, seiring dengan kematian, penghuni surga mulai merasakan udara surga. Sedangkan penghuni neraka mulai merasakan hembusan udara neraka. Mata rantai ini, seiring dengan kemajuan ruh yang bertahap, terus semakin jelas. Dunia sebelum dikumpulkannya di padang mahsyar, dalam kondisi apapun, ruh orang yang mati diletakkan, yakni setelah kematian, itu disebut dengan alam barzakh, yakni merupakan alam yang terletak di antara kedua alam itu. Di dalamnya pasti didapatkan nikmat-nikmat surga, dan setiap orang sesuai dengan taufik dan kapasitasnya mendapatkan bagian-bagiannya. Namun satu waktu telah ditakdirkan di mana seluruh alam akan dihisab sekaligus. Lalu secara resmi surga akan diresmikan dan orang-orang juga akan dimasukkan ke Jahannam. Surga pertama yang mereka lihat. Setelah itu, surga tersebut secara menakjubkan nampak bentuknya seperti surga yang pertama. Dan surga pun bukanlah nama dari suatu kondisi yang stagnan atau tidak bergerak, melainkan seperti Maqam Mahmuda merupakan kondisi yang senantiasa maju dan bergerak. Begitu juga Jahannam bukanlah nama dari suatu kondisi yang stagnan atau tidak bergerak. Jika tidak, kesedihan yang berlangsung lama, manusia menjadi terbiasa akan hal itu. Lukanya bertambah. Begitu juga orang yang sudah terbiasa bergelimangan dengan nikmat-nikmat dalam waktu yang lama, rasa nikmatnya sudah habis. Orang kaya yang biasa makan makanan yang enak, akhirnya dia tidak merasakan lagi kelezatan dari makanan itu. Tidak seperti orang yang kelaparan merasakan lezat meskipun makan sepotong roti. Jika kondisinya seperti itu, yakni selama-lamanya makanannya madu, susu, terkadang burung, orang bisa mati. Musibah besar baginya. Akan merasa bosan kalau makan itu saja. Kaum Nabi Musa tidak bisa tahan walaupun hanya beberapa tahun. Memakan nikmat samawi,
Surga seperti apa itu? Kita ketahui dari Al-Quran bahwa surga itu merupakan nama dari suatu keadaan yang abadi dan terus maju bergerak, tidak stagnan. Sehingga tidak akan merasa bosan walaupun hanya 1 detik. Pernyataan bahwa di surga tidak akan merasakan kebosanan sedikit pun, apa yang dikehendaki oleh manusia akan didapatkan. Dia telah membuka pintu yang tidak terbatas. Begitu juga berkenaan dengan Jahannam, difirmankan, yakni ketika kulit-kulit mereka terbakar dan gosong karena azab, akan diberikan lagi kulit baru. Maksudnya adalah, perasaan mereka disadarkan lagi seperti semula untuk azab yang baru atau azab yang sebelumnya. Dan daya merasakannya akan terus ditajamkan. Itulah maksudnya. Untuk itu, surga yang pada akhirnya semua orang akan masuk, bukanlah nama dari tempat yang stagnan. Surga sebelumnya, di mana dia telah mengarungi hidup, yakni sebelum waktu itu, bagi mereka itu pun seperti surga. Sebelum dia melihat surga yang berikutnya, tidak terbayangkan olehnya ada tempat yang lebih baik dari ini. Namun ketika mendapatkan surga berikutnya, itu pun senantiasa bergerak, maju. Ada satu pertanyaan berkenaan dengan jenazah. Saya telah menyinggung bahwa Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman, Istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan, falay yaghfirullahu lahum, ayat 80 sampai akhir. Meskipun ada ayat ini yang menyatakan bahwa meskipun engkau beristighfar 70 kali untuk orang munafik ini, aku tetap tidak akan mengampuninya. Meskipun demikian, Rasulullah menyolatkan jenazahnya. Ada saudara kita dari Jerman yang menulis berkenaan dengan pandangan saya akan hal tersebut. Ayat berikutnya kan ada yang berbunyi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takun ala qabrihi. Saya telah menjelaskan berkenaan dengan hal ini. Saya ingin menghilangkan kesalahpahaman, apakah saya atau beliau yang menyebutkan ayat berikutnya. Maksudnya bukanlah bersama ayat 80 ada ayat ke-81, melainkan ayat yang ke-84, yang mana dijelaskan di dalamnya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Dan jangan pernah berdiri untuk berdoa di kuburan-kuburan mereka. Jangan pernah menyolatkan jenazahnya dan jangan berdoa di kuburannya. Ayat sebelumnya yang disebutkan berkenaan dengan istighfar, 4 ayat berikutnya, yakni ayat 84. Sekarang timbul pertanyaan, mungkin terfikir di benak beliau, ayat ini bersambung, mungkin saja turunnya bersamaan. Jika memang turunnya bersamaan, berarti tidak ada celah lagi bagi Rasulullah untuk menyolatkan jenazahnya. Saya menjawabnya, memang turunnya tidak bersamaan. Setelah turun ayat yang sebelumnya, sedikit terputus. Lalu setelah Rasulullah menyolatkan jenazahnya, lalu pergi ke kuburan untuk mendoakannya, saat itulah ayat ini turun. Masalahnya adalah, Allah Ta'ala kan maha mengetahui. Dia tahu bahwa akan melarang dari sholat jenazah. Kenapa tidak diturunkan bersamaan ayat itu? Lantas apa tujuan memunculkan mata rantai ini? Saya ingin menjelaskan mengenai hal ini. Saya berkeyakinan bahwa ini telah ditakdirkan, bahwa Allah Ta'ala ingin supaya itu terjadi, ingin memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk mendoakan dan menyolatkan jenazahnya. Untuk itu, ditekankan pada ayat berikutnya, bukannya Allah Ta'ala keliru, na'udzubillah. Allah terlambat sehingga Rasulullah terlanjur melaksanakannya. Tidak. Untuk memahami masalah ini, Anda harus memperhatikan riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkenaan Nabi Ibrahim, Al-Quran Karim berfirman, Hadrat Ibrahim telah berjanji kepada ayahanda beliau, La astaghfiranna laka, wa ma amliku laka minallahi syai', Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika alaina adamna, wa ilaikal masir. Yakni Ibrahim telah berjanji, mengatakan, Wahai ayah, aku pasti meminta pengampunan untuk engkau.
Meskipun saya tidak punya kewenangan atas Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Jika Dia berkehendak akan mengabulkan, jika tidak, tidak. Namun aku berjanji kepada engkau, aku akan meminta pengampunan bagi engkau. Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa alaikal masir. Wahai Tuhanku, kepada engkaulah kami bertawakal, kepada engkaulah kami tunduk, dan kepada engkaulah kami kembali, dan pada akhirnya kepada engkaulah kami kembali. Untuk memenuhi janji tersebut, Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada beliau. Sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin wa la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Tuhan, ampunilah aku. Innahu kana minadh-dhallin. Aku tahu bahwa beliau tersesat. Ampunilah dia. Waghfir li abi, ampunilah ayahku. Innahu kana minadh-dhallin. Aku tahu bahwa dia tersesat. Namun meminta kepada engkau tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Aku memohon magfirah, pengampunan kepada engkau. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan untuk menciptakan ratapan yang dalam doa ini, bagaimana beliau menjelaskan poin yang indah. Ya Tuhan, pada hari kiamat janganlah hinakan aku. Yakni anak dari ayah seperti apa aku ini? Aku begitu fana dan larut di dalam tauhid engkau, sehingga seluruh hidupku kuhabiskan untuk ini. Sementara di sisi lain, ayahku adalah pemimpin dari orang-orang musyrik dan diseret ke neraka jahanam. Inilah alasannya kenapa aku memohon pengampunan kepada engkau dengan segenap daya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa maw'idatin wa'adaha." Istighfarnya Ibrahim ini sebagai buah dari janji yang telah dia sampaikan. Allah Ta'ala menghormati janji para kekasihnya, menjaga kehormatan mereka, dan menghormati keinginan baik dari sebagian kekasihnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pasti memiliki niat di dalam hati bahwa sebanyak apapun kezaliman yang dilakukannya, aku harus meminta pengampunan baginya. Itu adalah janji yang beliau ucapkan di dalam hati beliau, yang untuk menghormati janji tersebut, Allah Ta'ala menurunkan ayat itu dalam dua bagian. Pertama, telah diisyarahkan, namun rahmat Rasulullah SAW bergejolak, melompati batas, namun bukanlah batas yang mutlak, ada peluang untuk melewatinya dan menuju ke arah lain. Lalu Allah menurunkan batasan itu yang tidak terbayangkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa di kuburan orang munafik atau menyolatkan jenazahnya. Dalam menjelaskan perihal Hadrat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tabarra'a minhu. Inna Ibrahim al-awwahun halim." Ibrahim mengetahui bahwa ayah beliau itu sesat. Namun ketika beliau memanjatkan doa, Allah Ta'ala menurunkan cahaya kepada beliau, bahwa ayahanda beliau termasuk ke dalam musuh-musuh Allah Ta'ala. Memusuhi Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Ibrahim sangat mencintai Allah Ta'ala, yang tidak mungkin setelah itu terbayangkan di dalam benak beliau untuk mendoakan orang yang memusuhi Allah Ta'ala. Jadi, permasalahan syirik, di dalamnya muncul satu kelenturan. Disebabkan karena syirik semata, fitrat soleh para nabi sendiri tidak berhenti untuk berdoa. Namun ketika Tuhan mengabarkan bahwa si anu yang musyrik merupakan musuh Allah Ta'ala yang nyata, lantas setelah itu tidak terfikir sedikit pun oleh para nabi untuk mendoakannya. Walau hanya terbetik di benaknya sedikit pun. Tabarra'a minhu. Ibrahim sendiri yang tabarra. Ya Allah, aku dengannya tidak ada kaitannya sedikit pun. Silakan perlakukan sekehendak engkau. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Coba perhatikan betapa lembutnya hati Ibrahim. Betapa penyayang dan lembutnya beliau. Beliau memohon perlindungan bagi ayah beliau dengan cara-cara yang lembut. Namun belas kasihan ini, selain kelembutan, masuk juga topik seimbang dan akal. Beliau pengasih. Ketika beliau mengetahui bahwa topik ini tidak hanya berkaitan dengan kelembutan hati, lebih dari itu lagi, bahwa ayah beliau adalah musuh Tuhan.
Sifat belas kasihannya melarangnya. Mengenai belas kasihan pun telah dijelaskan dengan sangat indah di dalam ayat ini. Satu pertanyaan berkenaan dengan daras yang lalu adalah, daras kali ini digunakan untuk soal jawab rupanya. Mahmud Qamar Sahib dari Faisalabad, beliau menulis, satu hari yang sebelumnya, Anda telah menjelaskan bahwa Rasul itu harus manusia, karena status bashar atau manusia bagi seorang Rasul adalah lazim. Pertanyaan saya adalah, dalam surah Al-Hajj ayat 76, Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih Rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Ayat ini menolak anggapan yang mengatakan bahwa status manusia lazim bagi seorang Rasul. Sebetulnya Rasul adalah satu istilah. Rasul juga artinya pengirim pesan, di mana Allah Ta'ala menyebutkan Rasul dari kalangan malaikat. Di sana disebutkan tugasnya sebagai pengantar pesan, bukan sebagai Rasul. Berkaitan dengan istilah, Rasul dan Nabi ada kesamaan. Anda tidak akan menjumpai kata Nabi digunakan untuk malaikat. Kata Rasul memiliki makna yang luas. Makna Rasul dalam hal ini adalah sebagai pengantar pesan. Dalam makna ini, malaikat pun sebagai Rasul Allah Ta'ala. Namun, jika digunakan istilah Rasul, berarti berkaitan dengan Nabi. Nabi dan Rasul keduanya memberikan makna manusia. Sebagaimana ketika kita berdoa, Al-Quran Karim mencatat doa orang mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah Ta'ala, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para rasul. Jika istilah Rasul dan malaikat-malaikat memiliki kesamaan, bagaimana mungkin malaikat dan Rasul disebutkan terpisah dalam ayat ini, yakni dalam hal keimanan? Ini menjelaskan bahwa kata Rasul yang kita fahami secara istilah, di dalamnya tidak termasuk malaikat, melainkan Rasul yang manusia sajalah. Sebagaimana Allah Ta'ala membahas topik ini di dalam Al-Quran Karim, walau ja'alnahu malakaw la ja'alnahu rajulaw wa lalabasna alaihim ma yalbisun. अगर हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरिश्ता को भी रसूल बना के भेजा होता, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह मुराद है. Jika para malaikat dijadikan rasul dan diutus, maka tetap kepada kalian akan nampak sebagai manusia. Dia bisa mengemban risalah sebagai rajul, yakni manusia, namun selain dari jenis manusia, tidak akan dapat mengemban risalah ini. Rasul yang kita yakini sebagai pembawa pesan dari Allah Ta'ala dan mengarungi kehidupan di dalam diri kita, menyampaikan pesannya, lalu menanggung derita karena itu. Rasul seperti itu tidaklah dari kalangan malaikat, melainkan dari kalangan manusia. Referensi ayat yang beliau berikan bersamaan dengan ayat itu, jika topik ini dibaca keseluruhan, di dalamnya ada jawabannya juga. Ayat yang tengah dibahas, kita baca ayat berikutnya lagi.
ada jawaban dari keberatan yang beliau sampaikan. Ayat yang saya baca adalah Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumkanlah bahwa aku adalah seorang rasul dari kalangan manusia. Allah suci dari hal-hal yang menyatakan naik ke langit, lalu turun, membawa kitab dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa Rasul itu selain dari manusia, tidak ada lain lagi. Maksudnya adalah Rasul secara terminologi atau istilah. Sebagaimana berfirman, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Rasul dari kalangan malaikat tidak ada, yang dibahas hanyalah Rasul dari kalangan manusia. Arti ayat itu adalah, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk itu datang kepadanya. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Padahal Rasul selalunya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan lain. Dalam makna istilah, Rasul itu dari kalangan manusia, tidak pernah ada yang selain manusia, dan tidak pernah bisa. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna minas samai malakar rasula. Ya, Rasul malaikat bisa kita kirimkan jika penduduk dunia adalah malaikat. Memiliki kesamaan jenis adalah perlu. Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan hal ini dengan gamblang. Rasul yang datang di kalangan manusia, yang sebagai istilah kita sebut juga sebagai nabi, status Rasul tersebut sebagai manusia adalah lazim. Ada satu pertanyaan lagi. Ashal Ahmad Sahib dari Inggris. Katanya, sebelum perang Uhud, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat ru'ya. Di dalam ru'ya itu beliau melihat pensyahidan dan penderitaan yang akan terjadi. Ditampakkan pemandangan itu kepada beliau, sehingga beliau memutuskan bahwa saya tidak akan berperang di luar Madinah, melainkan menunggu musuh datang kemari, lalu kita berperang di sini. Namun para pemuda yang sangat bergejolak saat itu, mereka memohon memelas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah terpaksa merubah keputusannya tadi. Terpaksa di sini maksudnya adalah Rasulullah mengiyakan, oke, kalau begitu, namun pendapat pribadi saya adalah seperti tadi. Katanya, kejadian yang terjadi setelah itu, pertanyaan yang diangkat sangat menarik oleh beliau. Katanya, pernyataan setuju Rasulullah SAW atas masukan mereka, apakah setuju didasari oleh keinginan untuk mati syahid, atau ada alasan lain? Sebetulnya keinginan untuk mati syahid tidak ada kaitannya dalam topik ini. Demi untuk kemaslahatan para sahabat dan Islam, Rasulullah menganggap keputusan beliau lebih baik, yakni berperang tanpa perlu keluar dari Madinah. Dan inilah keputusan yang benar. Perginya beliau ke medan perang Uhud untuk menzahirkan hikmah lainnya, yakni ketika Rasul Allah telah menetapkan keputusannya, biasanya setelah itu ada juga saran masukan yang seperti itu. Hal ini bertentangan dengan adab kesopanan dan bertentangan dengan kemaslahatan kalian, yakni dengan memelas berusaha untuk merubah keputusan yang sudah ditetapkan. Inilah pelajaran yang terkandung di dalamnya. Setelah mengesampingkan keputusan atau ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bersikap bersikeras untuk memberikan masukan lain, lalu Rasulullah bersabda, baik kalau begitu, ya sudah kita lakukan saja itu. Pertama, hal ini bertentangan dengan kehendak beliau, dan tentu Allah Ta'ala ingin memperlihatkan bahwa ketetapan Rasulullah adalah benar dan masukan kalian keliru. Sebagai buah dari masukan yang keliru tadi, muncul penderitaan, dan ini merupakan tanda dari takdir. Setelah mengambil pengorbanan yang besar ini,
Allah Ta'ala ingin membuktikan kepada umat muslim bahwa keputusan Rasulullah senantiasa benar. Dengan menentang keputusan tersebut, lalu memaksakan ide pribadi sama dengan menganiaya diri sendiri. Jika bersikeras, berarti berbuat zalim kepada diri sendiri. Dalam sisa waktu ini, saya akan menyampaikan ayat yang akan dibahas nanti. क्या वो? हाँ वो कहाँ है? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं वो नहीं रहा। ये भी हो चुके हैं, सारा हो चुका है। वो यहाँ से ले लेते हैं, कौन सा मुश्किल है। Ayat yang akan dibahas hari ini akan kita sambung besok, yakni wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapakah nabi telah berperang dengan sejumlah besar pengikut bersamanya? Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa lesu disebabkan kesusahan yang menimpanya di jalan Allah. Dan mereka tidak merasa lemah dan tidak pula merasa rendah diri. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang sabar. Di sini ada 3 kata, bahkan 4, yang perlu dibahas dari sisi lugat secara ringkas. Pertama, ka'ayyin. Ka'ayyin min nabiyyin. Ka satu kata, ayyin kata kedua. Jika bersatu, menjadi ka'ayyin, ungkapan. Terjemahnya simpel saja dalam bahasa Urdu, betapa banyak. Untuk menzahirkan banyaknya, banyak yang tidak tertentu jumlahnya. Di dalamnya bisa sedikit, bisa juga banyak. Terjadi berkali-kali seperti itu. Betapa seringnya terjadi. Hal tersebut dalam bahasa Arab digunakan kata ka'ayyin. Ribbiyun. Apa itu ribbiyun? Dari Quran Karim dapat diketahui bahwa ada 2 kata yang digunakan untuk ulama Yahudi atau umat Nabi Musa. Pertama Rabbani dan kedua Ribbi. Pakar bahasa Arab mengangkat topik ini dan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Ahli lugat mengatakan arti dari Rabbani adalah orang yang mengenal Allah Ta'ala. Maksudnya ulama pada umat Nabi Musa yang memiliki pengetahuan berkenaan dengan Allah Ta'ala. Mereka mengadakan pembahasan keilmuan berkenaan dengan sebutan Tuhan, menjelaskan Tuhan, menerangkan sifat-sifatnya. Dalam makna ini adalah ulama-ulama yang mahir, yang sangat menguasai sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat rububiyat. Mereka diistilahkan dengan Rabbani. Ar-Ribbi, orang yang hanya menisbahkan diri kepada Allah Ta'ala. Di dalamnya tidak termasuk pembahasan pengetahuan akan zat Allah Ta'ala. Am adalah kekasih Allah, orang suci dan soleh. Maksud kata Ribbi di sini, soleh, benar, dan telah menjadi milik Allah, meninggalkan duniawi dan menjadi milik Allah. Dalam ayat ini, pada kalimat ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, tidaklah dijelaskan keikutsertaan ulama di dalam peperangan, melainkan maksudnya betapa banyaknya para nabi yang disertai oleh para pengikutnya yang soleh dan suci, yang mengikuti jihad itu hanya karena Allah semata. Lalu, fama wahanu. Apa artinya wahan? Berdasarkan kamus yang otentik, para ulama mengangkat pembahasan
Wahana yahinu artinya adalah dalam pendapatnya, dalam perbuatannya, dalam tubuhnya telah mengalami kelemahan. Fama wahanu ma fataru wa ma januhu. Arti ma wahanu, mereka tidak lemah, tidak juga jabunu, memperlihatkan kepengecutan. Wahana wa auhana fulanan ad'afahu. Dia telah melemahkan orang lain. Al-wahanu wal-wahinatu ad'afu. Wahanu atau wahina adalah kelemahan. Rajulun mauhunun. Dhaif atau lemah. Dhaif yang la batsa indahu, yang di dalamnya sudah tidak tersisa lagi kekuatan. Al-wahnanatu al-kasla anil amali tanauman. Seorang wanita yang dibesarkan dalam kelapangan harta, hal itu membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk bekerja. Di dalam dirinya tidak tersisa kemampuan untuk menanggung suatu pekerjaan ataupun beban. Pemalas dan sering tiduran. Dalam Quran Karim, Allah Ta'ala berfirman, Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya, yakni ibu anaknya, membesarkannya dalam keadaan yang lesu dan menggendongnya ke sana kemari. Jahdan ala jahdin. Arti dari hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin adalah ibunya merawatnya dalam kondisi yang lemah dan dirundung kesulitan yang sangat. Wat wahanat toiru. Orang Arab mengatakan burung telah tawahun. Digunakan untuk burung pemakan bangkai ketika dia menaiki bangkai dan makan sekenyangnya, sehingga sulit untuk terbang. Dia terus mengepakkan sayapnya, namun tidak bisa mengangkat tubuhnya. Dari penggunaan kata ini dapat diketahui, satu arti dari wahan adalah kelemahan dari dalam. Kelemahan diri yang sangat, yang bukan berasal dari luar, melainkan terdapat di dalam dirinya. Sebagai dampaknya, manusia menjadi malas bekerja, disebabkan kelemahan diri dari dalam. Fama wahanu, yakni orang-orang, disebabkan oleh suatu kelemahan dari dalam diri, dia tidak lalai dari berjihad, tidak juga memperlihatkan kelemahan. Allamah Razi telah menjelaskan, wahan adalah suatu kelemahan yang melekat kepada hati. Maksud kelemahan yang mutlak adalah terdapat kerusakan di dalam kekuatan. Istiqanat digunakan untuk menzahirkan kerendahan hatian dan kelemahan. Sejauh yang saya amati dalam ayat Al-Quran Karim, ada dua makna wahan yang tampil secara pasti. Pertama, dalam doa Nabi Zakaria, dalam surah Maryam ayat 3-5, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Hamba Tuhan engkau. Dijelaskan perihal Zakaria dan nikmat Tuhan. Firman yang aneh, Allah berfirman kepada Rasulullah, bersabda, hamba Tuhan engkau. Jangan beranggapan bahwa sedemikian rupa kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang lain, sedangkan kepadaku tidak. Ini merupakan isyarah yang sangat halus. Masalahnya adalah, Rasulullah tidak dianugerahi anak laki-laki. Seperti yang saya terangkan, di dalamnya terdapat rahasia yang sangat dalam, bahwa Allah Ta'ala tidak menganugerahkan anak laki-laki kepada hadrat Rasulullah SAW. Banyak sekali hikmah dan pelajaran di dalamnya. Saat ini tidak akan dijelaskan. Allah ingin menjelaskan bahwa aku telah menganugerahkan rahmat kepada hambaku Zakaria. Sebagai buahnya, kepadanya dianugerahkan anak, padahal saat itu tidak mungkin. Seiring dengan itu, timbul di dalam benak manusia bahwa Tuhannya Rasulullah menganugerahkan rahmatnya kepada orang lain. Kenapa Rasulullah sendiri diluputkan dari itu? Difirmankan, Zikru rahmati rabbika. Wahai Muhammad, aku lebih dulu menjadi Tuhan engkau. Jangan salah paham. Aku menjadi Rabb engkau sebelum orang lain.
Rabb engkaulah yang menganugerahkan rahmatnya. Untuk itu tidak ada yang dapat menghalangi antara aku dan engkau. Setelah itu disebutkan doa, idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Zakaria mengucilkan diri dari orang lain dan memanjatkan doa dengan suara yang pelan-pelan. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Tuhanku, dalam tulang-tulangku sudah tidak ada kekuatan lagi. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Dan rambutku dipenuhi dengan ketuaan, sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Lihatlah kondisiku. Saat ini pun, aku tidak menganggap diriku luput dari rahmat dan pengabulan doamu. Atau bisa dikatakan dalam makna lain, bahwa sampai saat ini, aku tidak pernah melihat kedermawanan, di mana aku berdoa namun tidak dikabulkan. Kamu tidaklah tidak beruntung. Wahana di sini telah membuktikan kata wahan digunakan untuk kelemahan bawaan yang sangat. Ketika tulang sudah tidak kuat lagi, maka kekuatan hilang dari tubuh. Ketika tulang remuk, maka rangkaian otot yang ada di dalam tubuh manusia tidak berguna lagi. Hazrat Zakaria telah menjelaskan kelemahan pada titik terakhir, bahwa di dalam tulangku sudah tidak ada kekuatan lagi. Meskipun demikian, aku berdoa supaya diberikan anak laki-laki. Makna wahan di sini adalah kelemahan bawaan. Ini bukanlah akhir bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk memperlihatkan kelemahan, karena penciptaan orang mukmin adalah kuat. Dan sampai saat ini, para kekasih Allah Ta'ala yang berjihad bersama dengan Rasulullah, coba perhatikan mereka, tulang-tulang mereka sangat kokoh. Maksudnya adalah keimanan mereka kuat. Dan keimanan para sahabat Rasulullah SAW seharusnya memang yang paling kuat. Untuk itu, tidak ada kelemahan yang dapat menghalangi jalan mereka untuk berjihad. Kalian tidak diciptakan dari tanah itu. Inilah artinya. Selanjutnya maknanya sama sekali bertolak belakang. Al-Quran berfirman, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadha baitaw wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Surah Al-Ankabut ayat ke-42. Permisalan orang-orang yang menjadikan sembahan lain selain Allah Ta'ala seperti laba-laba. Ittakhadat baita, dia membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Di antara rumah-rumah, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka tahu. Seandainya kamu tahu di sini memiliki dua makna. Makna pertama adalah mereka mengetahui bahwa apa yang dijadikan sembahannya tidaklah ada artinya. Jika meminta perlindungan kepadanya, yang di rumahnya tidak ada keabadian, tidak ada kekuatan di dalamnya. Kedua adalah yang kita katakan bahwa perihal Baitul Ankabut, kalian tidak mengetahui apa yang kami katakan. Seandainya kamu mengetahui, supaya kamu tahu apa yang ingin kami katakan. Secara sepintas, rumah laba-laba dianggap lemah. Semua tahu bahwa rumah laba-laba lemah. Namun kenapa lemah? Meskipun rumah itu dibuat dari benang yang sangat kuat, namun tetap yang paling lemah. Maksudnya adalah untuk memberitahukan bahwa terkadang dalam suatu kaum, secara pondasi tidak nampak kekurangan dalam kerangka ataupun bentuknya. Namun ketika berencana, muncul kelemahan di dalam rencana itu. Rencana yang dia buat, dalam rencana itu terdapat kelemahan. Sebagaimana berkenaan dengan Baitul Ankabut, apa yang saya baca, saya juga meminta referensi dari beberapa kawan kita, bahwa terbukti secara pasti, lain halnya Baitul Ankabut, yang jelas lemah dan nyata-nyata lemah. Tidak terasa ketika jari kita merusak sarang laba-laba, tahu-tahu sudah hilang rusak. Berkenaan dengan benang yang digunakan untuk membuat sarang itu, berkenaan dengan itu, para pakar
yang mahir dalam bidang ini, seperti referensi yang saya berikan, The Trails of Life, halaman 74, by David Attenborough. Dia menulis, all spiders produce silk. It is a liquid protein that they squeeze from little nozzles at the rear of the abdomen, which hardens as it meets the air. Any one spider can produce different kinds of silk from different spinnerets. Some kinds are stronger than steel wire of the same diameter and are the strongest of all known natural fibers. artinya, bagaimana laba-laba memproduksi benangnya. Katanya, pada perut bagian belakang laba-laba terdapat mulut pipa yang darinya keluar cairan. Dia mengeluarkan cairan itu dengan menekannya. Ketika cairan tersebut muncul ke udara dalam bentuk benang, lalu membeku dan mengeras karena faktor udara. Selebihnya yang dijelaskan di dalam buku-buku, dari itu dapat diketahui bahwa ini lebih kokoh dari daya regang atau daya tarik nilon. Dalam bobot yang sama, lebih kokoh daripada baja steel. Begitu kokohnya, sampai saat ini, dari sekian serat yang dapat diketahui oleh manusia, serat dari laba-laba lah yang paling kuat. Saya ingin menyampaikan bahwa jika ada yang tertarik, referensinya adalah Encyclopedia Insects by Christopher O'Toole tahun 1996. Referensi kedua adalah A Guide to Spider of Britain. A Guide to Spider of Britain and Northern Europe by Dick Jones tahun 83. Lalu referensi lain, Spiders, author Ralph Whitlock, publisher Priory Press, Sussex, UK. Pasti banyak lagi buku-buku mengenai masalah ini. Sangat menarik topiknya, bahwa jaring buatan laba-laba, dari sisi seratnya, dari sisi bahan materialnya, merupakan bahan yang paling kuat. Namun ketika menjadi jaring yang lemah. Sehingga jika ada buruan yang masuk ke dalam jaringnya, jaring itu menjerat buruannya. Inilah sebabnya dikatakan bahwa meskipun kokoh dan tangguh, bentuk dan sifat bawaannya, dalam hal perencanaan, nampak kelemahan. Bukan karena kesalahan, namun demi suatu tujuan. Tujuannya adalah, jika buruan masuk ke dalam jaringnya, jaring dapat menjeratnya. Buruan tadi menjadi terperangkap di dalamnya. Berkenaan dengan mukmin, difirmankan, di dalam dirinya tidak ada kelemahan. Secara pondasi, keimanan seorang mukmin begitu kuat, sehingga bangsa manapun tidak ada yang memiliki kekuatan batiniah yang lebih kokoh darinya. Ketika seorang mukmin membuat suatu perencanaan, tidak seperti jaring laba-laba, yang demi untuk menjerat, rumahnya pun ikut rusak. Orang tetap terperangkap, namun rumah mereka tetap berdiri tegak. Pada zatnya, perencanaannya memiliki keistimewaan. Dia terbebas dari pikiran, apakah ada yang masuk ke dalamnya atau tidak, apakah dengan perencanaannya ada yang terjerat atau tidak. Dijelaskan kualitas seorang mukmin bahwa sekian banyak para nabi yang datang sebelum Rasulullah, pengikut mereka yang merupakan kekasih Allah Ta'ala, keadaan mereka tidak ada kelemahan jasmani dari dalam, tidak juga lemah dalam hal material, tidak juga terdapat kelemahan dalam hal apapun yang dibuat dari materialnya. Apakah waktu sudah habis? Ingatkan saya. Kata yang kedua adalah dhaf. Dha'afa yadhufu dha'fan wa dhu'fan. Masdarnya bisa dua-duanya. Wa dha'ufa yadhufu dha'fatan wa dhafiyatan riddu qawi. Berkenaan dengan dhaf, perlu difahami simpel saja. Berdasarkan segenap kamus adalah kebalikan dari kekuatan. Lemah sebagai lawan dari kuat.
Kelemahan ini terkadang berkaitan dengan akal. Sebagaimana Imam Raghib mengatakan, ad-dha'fu fir rai, dha'f disebut dengan kelemahan maknawi yang berhubungan dengan pendapat, dan dha'f disebut dengan kelemahan badan. Imam Raghib yang membedakan di antara dua benda ini. Satu kata dha'f, yang kedua dhuf. Menurut beliau, arti dha'f adalah kelemahan pendapat. Arti dhuf adalah kelemahan badan. Beliau memberikan referensi, فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا. Dhaif di sini adalah kelemahan badan maksudnya. Yakni di dalam dirinya tidak ada dhuf. Maksud dari setelah wahan ada dhuf adalah tidak ada dampak sementara yang mengena pada mereka yang dapat membuatnya lemah. Pendapatnya tidaklah lemah, begitu juga dengan badannya. Namun perlu diingat bahwa dari kelemahan ini, kelemahan di sini bukanlah maksudnya yang didapatkan oleh jamaah keagamaan pada masa awal. Dan kelemahan itu sifatnya tidak negatif. Penting di sini untuk dijelaskan, ketika Allah Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, bahwa Allah Ta'ala akan menolong kalian dan satu akan unggul di atas dua. Lalu akan tiba waktunya di mana satu dapat unggul melawan 10. Dalam menjelaskan topik ini, bersabda, kalian akan diberikan kemenangan 1 melawan 2, karena dalam diri kalian ada kelemahan. Perlu dilihat maksud dha'f di sana apa artinya. Di sini sama sekali diingkari adanya kelemahan dari jamaat para nabi. Pada tempat lain, beliau sendiri menjelaskan mengenai dha'f dan menjelaskan dha'f pada Rasulullah dan para sahabat beliau. Dan disebutkan berkenaan dengan janji yang akan dipenuhi di kemudian hari, ditunda. Lantas, apa arti dha'f di sini? Saya ingin jelaskan di sini, ketika dha'f diingkari bahwa mereka tidak memperlihatkan dha'f, maksudnya adalah, yang saya pahami di sini, kelemahan iradah. Karena seperti yang saya telah buktikan, maksud dha'f adalah kelemahan pendapat dan akal juga, dan kelemahan badan juga. Berkenaan dengan kelemahan badan yang berhubungan dengan tubuh, dan berhubungan juga dengan petarung yang tidak memiliki senjata. Kelemahan seperti ini tidak bertentangan dengan kualitas para nabi dan jamaatnya, melainkan bagian dari kualitasnya. Mereka berperang meskipun ada kelemahan itu. Untuk itu, di mana ada kata dha'f yang diingkari, ingatlah bahwa di sini diingkari adanya kelemahan pendapat. Ulama mengatakan kelemahan badan itu keliru. Pada kesempatan itu, bagaimana Allah Ta'ala dapat mengingkari kelemahan tubuh? Padahal berkenaan dengan kelemahan badan, Rasulullah sendiri dan para sahabatnya yang sifatnya sementara dijelaskan di dalam Al-Quran. Maksud wahan di sini adalah mengisyarahkan kepada bahan atau material yang kokoh, bahwa di dalam diri mereka tidak ada wahan atau kelesuan. Keimanan mereka sangat kokoh. Tanah yang menjadi bahan penciptaannya, tanah tersebut sangat kokoh. Di dalam perencanaannya tidak ada kelemahan. Sebagaimana halnya di dalam jaring laba-laba, dalam perencanaannya terdapat suatu kelemahan. Namun, dalam sisi pendapat tidak pernah muncul kelemahan. Pendapatnya kuat. Pada akhirnya, wa mastakanu, maksud istiqanat adalah hasil dari semua ini. Ketika kelemahan itu tidak terdapat di dalam diri Rasulullah SAW, begitu juga para nabi sebelumnya dan para sahabatnya, jika kelemahan tadi masuk, maka bagaimana dampaknya? Diupayakan istiqanat. Orang-orang tersungkur di hadapan mereka, tunduk, dan terhinakan. Mastakanu merupakan akibat hasil dari pengingkaran yang dilakukan sebelumnya.
ketika di dalam diri para nabi dan para sahabatnya tidak ada kelemahan iman, tidak juga kelemahan pendapat, tidak juga dalam perencanaan. Meskipun demikian, di hadapan lawannya terdapat kelemahan di dalam keadaannya. Jika kelemahan ini tidak diakui, berarti kualitasnya tidak menonjol. Maksudnya adalah musuh lebih tangguh, senjatanya lengkap, sedangkan mereka nampak lemah dibanding dengan musuh itu. Meskipun demikian, mereka istiqomah. Itulah arti sabar. Selebihnya insya Allah akan dijelaskan besok. Sekarang waktunya telah habis.